Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 9 Januari 2023 saya DLH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah kesehatan hewan tentang penanganan dan pengobatan penyakit infeksi pencernaan, diare, mencret, berak darah, berak kapur, yang terutama istilahnya ini pada hewan besar dulu ya. Jadi pada sapi, kambing, domba, terutama pedet ini. Pedet pada anak sapi ini paling rentan gitu. Jadi infeksi pada saluran pencernaan pada sapi, kambing, domba itu yang lazim secara umum itu kan gejala klinisnya itu adalah mencret. Kalau mencret itu feses lembek. Nah, kemudian ada diare. Kalau diare itu feses seperti air. Nah, kemudian ada lagi feses atau kotoran, ada lendir. Ada lendir eksudat itu kalau semacam kayak ingus gitu. Nah, kemudian ada lagi yang berak berdarah juga ada. Nah, nanti secara umum saja karena pengobatannya penyelesaian hampir mirip. Ini yang paling penting itu justru yang diare. Jadi diare terutama pada pedet dan pada sapi dewasa. Jadi diare ini adalah kondisi di mana terjadi radang pada usus atau namanya enteritis. Nah, radang usus. Jadi enteritis. Ini radang usus. Jadi radang pada usus halus, terutama pada usus halus ini mengakibatkan diare. Nah, kenapa? Karena pada dinding fili-fili usus itu terdapat koloni mikroorganisme, ada bakteri atau kadang virus atau kadang ada rickettsia atau semacam protozoa. Nah, kemudian kadang ada juga kadang jamur. Tapi kebanyakan yang mengakibatkan diare ini rata-rata infeksi oleh bakteri atau oleh rickettsia atau protozoa. Ini mengakibatkan diare. Pada manusia juga sering. Jadi manusia itu kalau diare itu kalau nggak infeksi bakteri, infeksi protozoa. Nah, sekarang faktor penyebab dulu. Jadi kalau secara umum itu orang taunya penyebab itu misalnya faktor penyebab. Jadi kalau faktor penyebabnya dari makanan. Contoh pedet. Nah, pedet diberikan susu, contoh susu CMR. CMR itu susu tambahan, calf milk replacer itu CMR, susu serbuk yang istilahnya bukan ASI, bukan ASI dari induknya ya. Itu jika katakanlah usia daripada susu itu setelah diseduh itu katakanlah kurang lebih dari 8 jam, kondisi terbuka di kandang, pasti susu itu akan terkontaminasi oleh bakteri, virus, sehingga akhirnya berkembang dengan cepat karena susu ketika diminum pedet akan mengakibatkan diare. Nah, kenapa? Karena populasi atau jumlah bakteri atau virus atau protozoa atau mikroorganisme lainnya meningkat di dalam usus, sehingga otomatis akan terjadi koloni atau perbanyakan populasi sehingga merusak dinding usus, mengakibatkan radang usus. Kemudian bisa juga contoh karena diberikan makanan busuk pada pedet, karena pedet itu belum seperti sapi, dia masih lambung tunggal. Nah, itu dikasih makanan busuk bekas sampah misalnya katakanlah, juga bisa mengakibatkan diare. Dan kalau pada sapi dewasa contoh diberikan konsentrat terlalu banyak juga akan mengakibatkan diare. Kurang rumput dikasih, kenapa? Contoh dikasih ampas tahu banyak bisa diare. Kenapa? Karena jumlah mikroorganisme di dalam usus itu akan meningkat sama, sehingga mengakibatkan peradangan pada usus. Nah, kemudian balikannya juga diberikan makanan terlalu tinggi serat, dikasih jerami yang terlalu tua dan kering, keras gitu. Akhirnya dia akan melukai, kalau ini secara mekanis dulu, melukai dinding usus karena tidak tercerna dengan baik,
akhirnya melukai dinding usus sehingga mengakibatkan bakteri atau mikroorganisme di usus tersebut berkembang. Nah, ketika sudah ada luka itulah jadi jendela. Nah, ketika luka itu ada darah, nah, darah itu menjadi makanan bakteri. Di sini juga ada mengandung protein menjadi makanan bakteri karena darah itu kan protein tinggi, paham ya? Jadi intinya faktor penyebab infeksi pencernaan itu dari makanan. Jadi makanan katakanlah kualitas terlalu bagus, contoh konsentrat terlalu tinggi juga bisa diare. Makanan kualitas terlalu jelek juga bisa diare, seratnya tinggi karena melukai. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, jadi intinya faktornya apa? Makanan, titik, itu aja intinya. Nah, kalau pada pedet sama, contoh pedet belum saatnya katakanlah dikasih rumput tua dia. Kadang-kadang baru usia 1 tahun dikasih rumput tua. Akhirnya tidak terternak karena rumen belum berkembang, akhirnya melukai. Sama, jadi pedet itu dikasih susu katakanlah yang basi juga diare, dikasih rumput terlalu tua atau dikasih jerami belum saatnya juga bisa mengakibatkan diare. Itu faktor penyebab. Nah, kalau penyebabnya adalah infeksi, tadi infeksi ada bakteri, ini ada Rickettsia, ini protozoa, Rickettsia atau protozoa. Kemudian ada lagi virus. Biasanya ada coronavirus. Asli ini, coronavirus itu sebenarnya pada pedet, pada sapi dewasa, coronavirus. Nah, sebenarnya corona itu pada infeksi pencernaan, bukan pada pernafasan sebenarnya. Kemudian ada BVD, bovine viral diare. BVD ada coronavirus, coronavirus itu kan bentuknya kayak corona, kayak bulan atau matahari yang ada cincinnya, itu namanya corona. Bentuknya maksud itu ada coronavirus, ada BVD. Kemudian itu mengakibatkan diare. Jadi diare. Nah, kalau bakteri ada contohnya, ada namanya E. coli, ada Proteus, ada Salmonella, ada E. coli. E. coli ini secara alami normal, tapi ketika makanannya terlalu banyak, terlalu busuk, mengakibatkan ini meningkat sehingga mengakibatkan patogen. Patogen itu mengakibatkan penyakit. Ada E. coli, ada Proteus, bukan nama bis deh, tapi Proteus bis, Proteus nama bakteri. Ada Salmonella, terus kemudian ada Clostridium yang mengakibatkan kejang. Jadi kalau pedet diare dengan kejang itu dua penyebabnya. Satu karena dia terinfeksi bakteri namanya Clostridium. Ini kalau untuk Clostridium ini mengakibatkan tetani, mengakibatkan tetanus. Jadi kalau ada pedet sampai kejang itu kemungkinan infeksi bakterinya diarenya oleh Clostridium, karena ini bakteri paling banyak di lapangan. Makanya jangan sampai terinfeksi ketika luka kan itu. Nah, kemudian atau kejang karena apa? Karena dia dehidrasi tingkat tinggi. Jadi kehilangan cairannya lebih dari 10% dia bisa kejang. Tapi rata-rata karena Clostridium. Nah, ini namanya Clostridium botulinum. Nah, kemudian penyebabnya sudah, faktor penyebab sudah, kemudian pengobatan. Nah, kalau pengobatan itu sebenarnya pengobatan namanya kausatif, jadi menghilangkan penyebab. Pengobatan kausatif, jadi namanya pengobatan kausatif. Satu pengobatan kausatif. Kausa itu penyebabnya. Jadi mengobati penyebabnya apa? Penyebabnya karena infeksi, berarti kita memberikan antibiotik. Ini paling bagus adalah sulfatrim. Ini obat wajib. Kalau diare ini wajib. Karena ini menghilangkan penyebabnya. Ini namanya sulfatrim injek. Ini kalau untuk sapi, untuk pedet, suntik nggak apa-apa. Jadi pedet biarpun umurnya baru kata 2 minggu juga nggak masalah. Jadi kalau pedet disuntik mati itu bukan salah yang nyuntik, bukan salah obatnya, yang salah penyuntikannya. Contohnya ada udara di sepuit itu bisa mati. Kemudian sepuitnya ini habis nyuntik sapi dewasa,
ada darah nggak dibersihkan pakai alkohol mati. Makanya mantu takut nyuntik pedet ya karena sebaiknya tidak steril atau ada gelembung. Nah, pedet ini rentan, ada gelembung. Jadi kalau nyuntik jangan sampai ada gas, ada udara pada pada spuitnya. Kemudian setelah itu kalau diare ini pasti demam. Karena apa? Karena virus atau bakteri ini di dalam darah. Karena dia di intestinum di usus halus tadi terabsorpsi, jadi pasti demam. Ini perlu obat simptomatis gejala. Nah, itu karena demam, ini dikasih obat demam. Contoh kontrakol, obat demam. Jadi kalau diare kasih ini, kontrakol injek. Nah kemudian kalau diare ini karena banyak racun yang dihasilkan oleh bakteri, ini perlu kasih anti racun. Contohnya mersidril. Ini masih simptom mersidril. Kalau untuk sapi dewasa, dosisnya sapi dewasa ini 20 mili sampai 25 mili per 400 kg berat badan. Ini sama sampai 25 mili per 400. Mersidril ini cukup 7,5 sampai 10 mili per 400 kg berat badan. Nah, setelah itu biar nafsu makannya naik, ini kita memberikan vitamin atau namanya suportif. Nah, contohnya multivit injek gitu. Bisa dipahami ya? Nah, multivit. Nah, itu terus setelah itu kemudian jadi penyebabnya udah dengan antibiotik. Kemudian gejalanya yang demam tadi itu diberikan obat pemanas kontrakol. Kemudian karena banyak mengandung racun di ususnya sudah diberikan mersidril. Nah, kenapa mersidril penting? Karena biar tidak sampai kejang. Jadi kalau biarpun ada Clostridium ini ketika ada disuntiknya berbarengan ini dengan mersidril ini, akhirnya biarpun nanti ada toksin atau racun di darah nggak akan kejang karena ada mersidril. Ini obat pencegah kejang, anti kejang, paham? Tapi kalau sudah terjadi kejang nggak bisa. Kalau sudah ini obat pencegah kejang ya. Tapi kalau sudah terjadi kejang tidak bisa. Nah, terus apa kalau sudah kejang? Kalau sudah kejang obatnya adalah ekstetani itu, ekstetani atau kalsimak. Jadi kalau sudah kejang itu beda obat. Jadi kalau mersidril ini mencegah kejangnya, kalau sudah kejang obatnya kalsimak yang mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, B6, B12. Ini nanti kalau di lapangan paham, kalau udah kejang berarti obatnya ini. Tapi obat ini tetap wajib, kalau udah kejang itu obat-obat itu. Nah, kemudian jika dehidrasi, sudah katakanlah bagaimana cara mengukur dehidrasi? Namanya turgor kulit. Jadi kalau kulit ini sudah longgar sekali, kemudian matanya sudah refleks pupil mata sudah lambat, itu dehidrasi sudah tinggi, berarti udah kemungkinan mau mati. Nah itu bisa dengan kalau diusahakan, kalau menginfus susah diusahakan diminum disekok tapi tidak boleh dipaksa ikut efek nelan. Itu dengan apa? Dengan air hangat. Air hangat paling mudah ya, paling mudah kalau nggak beli dengan garam sama gula. Tapi gulanya tidak boleh banyak. Kalau gulanya banyak akan mengakibatkan kembung. Jadi bukan seperti manusia ya, manusia kan 1 sendok gula, 1 sendok garam, enggak. Kalau ini masalah nanti akan kembung. Jadi kalau contoh kalau katakanlah sapi 10 liter air hangat, dan airnya juga tidak boleh air dingin. Kenapa? Karena nanti kalau dingin nanti akan shock, akan konstruksi pembuluh darah. Airnya harus hangat. Contoh 10 liter air minumnya itu dikasih garam 1 sendok makan rata, kurang lebih 9 gram. Rasanya juga enak kalau segitu. Seperti Pocari Sweet. Nah nanti dikasih gula pasir atau gula Jawa itu setengahnya. Jadi kalau tadi anggap aja 9 kali 10 90 gram, berarti ini cukup antara 45 sampai 50 gram gula per 10 liter air. Ini rasanya pas dan pasti akan disukai oleh sapi kalau paling murah. Nah, cuman kalau mau pakai obat, ditambah obat namanya strong fit. Kenapa? Strong fit mengandung kalsium, magnesium dan vitamin B1, B6, B12 yang bisa mempercepat recovery fungsi otot saraf. Karena kalau udah dehidrasi ini akan ambruk. Jadi ini biar tidak ambruk. Nah, jadi strong fit ini fungsinya untuk
mengobati ambruknya. Nah kalau garam tadi, gula sama garam tadi untuk replacement, jadi menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Nah, jadi kalau pada sapi tidak boleh diberikan gula terlalu banyak, jadi gula hanya setengahnya daripada garam. Terus gimana kalau garamnya kebanyakan? Kalau garamnya banyak juga tidak boleh, akan diare lagi, harus pas itu. Jadi makanya satu sendok makan harus rata. Kalau kebanyakan nanti akan diare. Garam terlalu banyak juga diare. Kalau garam pas akan diabsorpsi. Paham ya? Jadi ini suportifnya. Kenapa? Karena jika katakanlah istilahnya tidak diberi ini, kematian akan cepat. Karena ketika udah dehidrasi pasti mati. Sudah dehidrasi, koma, kemudian mati. Nah itu pengobatannya seperti itu. Kemudian gejala klinis yang lain. Gejala klinis yang lain kan tadi sudah saya sampaikan. Feses tadi kan ya. Feses tadi kan mencret, encer. Kemudian demam. Nah, kemudian dehidrasi tadi. Nah, kemudian berlanjut jika nggak dibati menjadi koma. Nah, kalau nggak koma ambruk dulu. Karena apa? Tidak ada tenaga untuk berdiri menumbuh badannya. Kemudian efek dari pengobatan ini biasanya selambat-lambatnya 12 jam. Biasanya 8 jam sudah nampak. Jadi sebenarnya penyakit ini juga bukan penyakit berat. Karena penyakit infeksi itu lebih mudah dibandingkan penyakit metabolik, contoh diabetes, kolesterol, mudah begini. Jadi 12 jam biasanya kalau efek itu 5 jam itu sudah nampak. Dari penyuntikan ketika pengobatan benar dia sudah minimal sudah mulai nafsu makan, mulai nampak, kemudian ini moncong hidung atau cermin hidung sudah mulai basah. Awalnya kan kering, kemudian sudah mulai basah. Jadi efek pengobatan itu tidak akan lama dengan pemberian obat yang benar, kurang lebih sekitar 5 jam. Nanti 8 jam dia sudah mulai membagus nanti, tapi pengobatan tetap tidak boleh berhenti. Pengobatan tetap harus ini karena infeksi harus sehari dua kali karena pemberian antibiotik. Sehari harus 2 kali dikalikan 3 hari harus tuntas biarpun sembuh. Harus tuntas. Harus tuntas. Kemudian itu masalah di diare. Jadi mungkin itu nanti kalau untuk kasus yang berak atau fesesnya berdarah atau berlendir nanti pada sesi berikutnya. Jadi ini infeksi pencernaan oleh bakteri atau virus yang mengakibatkan diare. Jadi feses berair. Karena ini yang paling fatal. Karena kalau hanya berdarah atau berlendir itu tidak sampai mengakibatkan kematian. Kalau ini cepat, ini 3 hari enggak bisa diare, ini bisa fatal karena nafsu makan langsung ngedrop kalau diare. Tapi kalau yang lain tidak. Demikian materi kesehatan hewan mengenai. Kemudian pakan dulu. Penanganan pakan. Jadi kalau pakan dulu usahakan kalau untuk pedet di bawah 1,5, terutama ini kan rentannya dia si 1 bulan. Di 1 bulan paling rentan pedet itu rentan 1 bulan sampai 2 bulan lah itu rentan. Itu untuk pedet usahakan sebelum katakanlah 1 bulan itu usahakan ASI harus full dari induk. Jangan diganti dulu sama CMR. Jadi CMR itu kalaupun kita menghitung ekonomi lebih murah, tapi nanti ketika kurang dari ASI, nanti 1 gampang diare bisa mati, 2 mengakibatkan pertumbuhannya terhambat. Kemudian ketiga kekebalan tubuh menurun karena antibodi dari induk itu menjadi menurun karena kurang air ASI. Karena jadi ASI itu usahakan pedet minimal 1 bulan. Nah, setelah itu diganti dan mengganti juga tidak langsung, jadi bertahap. Contoh katakanlah CMR kan kebutuhan pedet rata-rata kan 6 liter itu per hari, rata-rata 6 liter. Nah, itu 3 liter dulu barulah. Kemudian cara penyeduhan CMR atau susu pengganti tadi itu harus dengan air yang benar-benar panas. Tidak boleh air yang dingin. Air yang katakanlah istilahnya sudah kontamin juga boleh, benar-benar air dari termos lah. Air dari termos. Jadi air yang dari termos. Bagaimana kalau air mendidih? Kalau air mendidih jangan. Karena kalau air mendidih nanti merusak protein. Jadi air yang dari termos. Nah, setelah itu kemudian ditutup
didinginkan seperti kita mau minum kopi di gelas, dingin secara alamiah, udah hangat baru diberikan. Karena kalau masih panas diberikan dia juga akan mengakibatkan radang pada ususnya dan pada mulutnya. Jadi didinginkannya tidak kondisi terbuka, tertutup alamiah. Selama tidak di dalam termos juga tetap akan. Nah, saya itu dan harus sekali habis, tidak boleh berusia lebih dari katakanlah 5, 6, 8 jam apalagi tidak boleh. Itu CMF. Kemudian kalau untuk yang sapi dewasa, nah, pakan, nanti intinya pakan kondisi diare ini usahakan katakanlah diberi makanan terlalu tua tidak boleh, terlalu muda tidak boleh. Kalau terlalu tua akan melukai ususnya, terlalu muda akan mengakibatkan jumlah bakteri naik. Jadi makanan rumput harus yang sedang, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Nah, kalau istilahnya ini kalau perlu tidak perlu dikasih konsentrat dulu. Jadi cukup dengan rumput gajah yang sedang itu. Nah, dan memang pada saat begini nafsunya kan turun, ini harus disuapin. Jadi sapi harus disuapin. Berapa nyuapin? Sekali nyuapin minimal dia kalau 3 kali gitu minimal 3%. Contoh sapi beratnya 400 kilo gitu. Nah, kita sekali nyuapin itu ya minimal kita nyuapin rumput segar itu ya kurang lebih 4 kali 3 12 kilo kita suapkan. Domba juga demikian. Kalau domba itu 50 kilo, kita nyuapin minimal 1,5 kilo. Disuapin aja. Karena dia asal disuapin nanti dia akan mengunyah bagus normal. Jadi kalau pokoknya intinya kalau untuk kasus pengobatan sapi itu ya pengalaman saya di lapangan ya itu memang harus disuapin. Mau kembung juga demikian. Nanti kalau udah disuapin nanti akan merangsang karena dia memang nggak ada nafsu makan, tapi kalau disuapin nanti dia akan mengunyah itu. Demikian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bagi masyarakat terutama praktisi kesehatan hewan dan semua peternak di seluruh wilayah Indonesia. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.